Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena masih memberikan kami kesempatan dan nikmat sehat sehingga kami dapat menyelesaikan penugasan ujian akhir semester 3 ini mata kuliah sintaksis dengan lancar. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Prof. Sumarwati yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berdiskusi menyelesaikan penugasan terkait dengan analisis kalimat berita ini. Dan sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 12A. Di sini saya Maulidia Citra Ayu Fathul Janah dengan NIM akhir 51 sebagai moderator. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan-rekan saya. Ada Faizatul Irbah dengan NIM akhir 33, Wening Cahyaning Tias dengan NIM akhir 81, dan Haruna Hashimoto dengan NIM akhir 94. Baik, pada pengertian yang pertama yaitu ada pengertian frasa. Dirangkum dari beberapa pengertian yang disampaikan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa frasa adalah satuan gramatik atau struktur bahasa yang terdiri atas dua kata atau lebih dan tidak melebihi batas fungsi gatra atau klausa atau kalimat, atau dapat juga disebut dengan tidak bersifat predikatif. Artinya, sebanyak apapun jumlah kata, asalkan tidak memenuhi fungsinya sebagai subjek, predikat, objek, pelengkap, ataupun keterangan, maka dapat disebut dengan frasa. Selanjutnya adalah pengertian gatra. Menurut pendapat beberapa para ahli, dapat disimpulkan bahwa gatra adalah bagian kalimat yang berupa kata atau kelompok kata yang menduduki satu fungsi sintaksis, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Pengertian klausa. Menurut Ramelan, klausa adalah satuan gramatik yang terdiri kata subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Menurut Krida Laksana, klausa adalah satuan gramatikal berupa gabungan kata yang minimal terdiri dari subjek dan predikat serta berpotensi menjadi kalimat. Menurut Zainal Arifin, klausa satuan gramatikal berupa gabungan kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat. Masuk pada contoh yang pertama, dikutip dari solopos.com. Kalimat berita yang pertama, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menilai penetapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dugaan dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku kental akan aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Analisis frasanya. Di sini frasa yang ditemukan semua merupakan frasa apabila diklasifikasikan dalam jenis berdasarkan kelas kata merupakan termasuk dalam frasa nomina. Frasa yang pertama ada Dewan Pimpinan. Apabila dilihat dari berdasarkan unsur pembentuknya maka termasuk frasa endosentrik atributif. Frasa ini berfokus pada kata dewan dengan penjelasan kata pimpinan. Frasa kedua yaitu pimpinan pusat dengan jenis frasa endosentrik atributif. Yang ketiga, frasa dewan pimpinan pusat dengan jenis frasa endosentrik atributif. Yang keempat, frasa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yaitu frasa endosentrik atributif. Dan yang kelima ada frasa Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto merupakan frasa endosentrik apositif karena di sini ada penyebutan nama Hasto Kristianto yang merincikan atau memperjelas dari frasa Sekretaris Jenderal PDIP. Selanjutnya, frasa tersangka dugaan suap termasuk pada frasa endosentrik atributif. Frasa dugaan suap termasuk dalam frasa endosentrik atributif. Kemudian frasa perintangan penyidikan termasuk pada endosentrik atributif. Kemudian kasus Harun Masiku termasuk dalam frasa endosentrik atributif, dan
Frasa aroma politisasi juga termasuk dalam frasa endosentrik atributif. Bagian terakhir yaitu terdapat frasa aroma politisasi hukum termasuk dalam frasa endosentrik atributif. Dengan selanjutnya frasa politisasi hukum termasuk dalam frasa endosentrik atributif karena berfokus pada kata politisasi kemudian dijelaskan dalam kata hukum. Kemudian ada frasa hukum dan kriminalisasi termasuk dalam frasa endosentrik koordinatif karena keduanya merupakan kata yang setara yaitu hukum dan kriminalisasi kemudian disatukan dengan kata hubung dan. Demikian juga dengan frasa politisasi hukum dan kriminalisasi termasuk frasa endosentrik koordinatif. Dan yang terakhir ada frasa aroma politisasi hukum dan kriminalisasi termasuk dalam frasa endosentrik koordinatif dengan kata hubung dan. Bagian selanjutnya yaitu gatra. Dari kalimat tersebut dapat dianalisis gatra dengan pola gatra SPO atau subjek predikat objek dan objek dapat dianalisis kembali dengan hasil subjek predikat dan kata penghubungan yang dilanjutkan dengan pelengkap. Subjek pada kalimat tersebut yaitu Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Predikat kata menilai. Objeknya yaitu penetapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku kental akan aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Kemudian objek tersebut dapat dianalisis kembali atau diturunkan menjadi subjeknya yaitu penetapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku. Predikatnya adalah kata kental. Kata penghubung ada kata akan dan disertai dengan pelengkap aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Selanjutnya yaitu analisis klausa. Pada kalimat Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP menilai penetapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku kental akan aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Pada kalimat ini, terdapat dua pola klausa, yang mana klausa pertama, Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP sebagai subjek, menilai sebagai predikat, penetapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku kental akan aroma politisasi hukum dan kriminalisasi sebagai objek. Kemudian pada klausa yang kedua, kasus Harun Masiku kental akan aroma politisasi hukum dan kriminalisasi, yang mana kasus Harun Masiku sebagai subjek, kental sebagai predikat, akan aroma politisasi hukum dan kriminalisasi sebagai pelengkap. Analisis frasa. Yang pertama, Wakil Presiden atau Wapres Gibran Rakabuming Raka termasuk frasa nomina dan endosentrik apositif. Yang kedua, Wakil Presiden atau Wapres termasuk frasa nomina dan endosentrik atributif. Yang ketiga, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti termasuk frasa nomina dan endosentrik apositif. Yang keempat, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah termasuk frasa nomina dan endosentrik atributif. Yang kelima, Pendidikan Dasar dan Menengah termasuk frasa nomina dan endosentrik koordinatif. Yang keenam, untuk menghapus kebijakan penerimaan peserta didik baru atau PPDB termasuk frasa preposisional dan frasa preposisional. Yang ketujuh, kebijakan penerimaan peserta didik baru atau PPDB termasuk frasa nomina dan endosentrik atributif. Yang kedelapan, penerimaan peserta didik baru atau PPDB termasuk frasa nomina dan endosentrik atributif. Yang kesembilan, dengan sistem zonasi termasuk frasa preposisional dan frasa preposisional. Yang kesepuluh, sistem zonasi termasuk frasa nomina dan endosentrik atributif.
Selanjutnya, pada analisis Gatra, kalimat Wakil Presiden Wapres Gibran Rakabuming Raka meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti untuk menghapus kebijakan penerimaan peserta didik baru PPDB dengan sistem zonasi. Wakil Presiden Wapres Rakabuming Raka sebagai subjek meminta sebagai predikat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti untuk menghapus kebijakan penerimaan peserta didik baru PPDB dengan sistem zonasi sebagai objek. Namun, di dalam objek itu sendiri terdapat pola subjek, predikat, objek, dan pelengkap, yang mana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti sebagai subjek untuk menghapus sebagai predikat, kebijakan penerimaan peserta didik baru PPDB sebagai objek dengan sistem zonasi sebagai pelengkap. Selanjutnya, analisis klausa pada berita kedua. Pada berita kedua terdapat dua klausa. Klausa pertama, yakni Wakil Presiden atau Wapres Gibran Rakabuming Raka sebagai subjek, meminta sebagai predikat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mu'ti untuk menghapus kebijakan penerimaan peserta didik baru atau PPDB dengan sistem zonasi sebagai objek. Pada klausa kedua, yakni Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mu'ti sebagai subjek untuk menghapus sebagai predikat kebijakan penerimaan peserta didik baru atau PPDB sebagai objek dengan sistem zonasi sebagai pelengkap. Jadi pada berita kedua ini terdapat pola klausa, yakni pada klausa pertama subjek, predikat, objek, pada klausa kedua yakni subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sintaksis memainkan peran penting dalam memahami struktur dan makna kalimat. Konsep dasar seperti frasa, gatra, dan klausa membantu dalam menganalisis elemen-elemen pembentuk kalimat, baik dari segi fungsi maupun strukturnya. Analisis mendalam terhadap contoh kalimat berita menunjukkan bagaimana setiap elemen kalimat saling berhubungan, mulai dari subjek, predikat, hingga pelengkap, yang secara keseluruhan memberikan makna yang jelas dan juga terstruktur. Pemahaman terhadap sintaksis tidak hanya membantu dalam analisis linguistik saja, tetapi juga dalam mengembangkan kemampuan komunikasi dan penulisan yang efektif. Demikianlah tadi presentasi dari kami mengenai analisis sintaksis, khususnya terkait kalimat berita. Kami berharap materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik lagi tentang bagaimana struktur bahasa bekerja dalam membangun sebuah makna. Demikian tadi presentasi dari kami kelompok 12A, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.